yang kini dihebohkan dengan kemunculan 4 agama baru yang kelakuannya bikin geleng-geleng kepala. Yang pertama, ada sekte standar TikTok. Ritual harian mereka cuma satu, nge-scroll FYP terus-terusan sambil menelan mentah-mentah apa kata influencer sebagai sabda paling benar. Anggotanya semua wanita bro, dengan misi utama bikin kaum Hawa benci sama kaum Adam. Bahkan mereka ngajarin buat ngelawan suami dan bikin para cowok tunduk di bawah telapak kaki wanita. Pedoman hidup mereka, akun gosip artis. Kebahagiaan mereka datang dari ngeliat drama cerai selebriti atau orang-orang saling hujat di medsos. Ibadahnya gampang aja, like akun-akun toksik, sebar berita hoax, dan tebar komentar penuh kebencian. Kedua, ada pemuja kakek Zeus. Eits, bukan dewa Yunani yang itu ya bro, tapi ini Zeusnya situs judi online. Ibadah mereka, depo alias setor duit ke situs judi. Yang paling puncak, mereka tetap depo meski udah rungkat atau boncos parah. Ritualnya, ngeslot kapanpun dan dimanapun. Mereka mikir judi itu jalan pintas paling cerdas buat kaya. Cuma orang bodoh yang nabung atau investasi. Lebih parah lagi, pinjol, pinjaman online, dianggap malaikat penolong, padahal aslinya setan berkedok. Hasilnya, hidup mereka lilitan utang. Menang jackpot cuma ilusi sesaat, karena setelah itu mereka pasti kalah lebih banyak lagi. Para pemuja kakek Zeus ini udah dijauhi teman dan keluarga karena hobinya judi dan ngutang, tapi mereka tetap ngeyel, merasa agama mereka yang paling benar. Ketiga, ada aliran penyembah Tobrut. Ritual utamanya 6 kali sehari bro. Amalan paling topnya adalah nyawer cewek-cewek Tobrut yang lagi live. Perlengkapan ibadahnya, tisu, sabun, baby oil, dan VPN. Selain ritual wajib tadi, mereka juga rajin membela idola Tobrut mereka dari komentar negatif. Jangan kaget kalau kaos mereka banyak noda putih kekuningan yang udah kering. Itu bukti betapa rajinnya mereka beribadah. Para penyembah ini punya keyakinan bahwa wanita itu cuma seonggok daging buat pemuas nafsu aja. Terakhir ada kaum Buzer dan Cyber Army. Keyakinan mereka ini bisa dibeli bro, biasanya sama tokoh politik yang haus kekuasaan. Ibadah utamanya memuja-muja junjungan mereka dan menyerang lawan politiknya habis-habisan. Ritualnya gampang, bikin akun palsu, lalu kopas dan sebar hate speech ke lawan-lawan junjungan mereka. Lidah mereka panjang dan bau bro, karena keseringan ngejilat. Mata dan telinga mereka juga tertutup rapat biar nggak bisa lihat kebenaran dan bisa fokus menghujat lawan. Bagi mereka, negara itu nomor 2. Yang penting junjungan mereka berkuasa. Nah bro, setelah tahu agama-agama aneh tadi, yuk kita bahas gimana caranya biar lu nggak jadi budak dunia digital ini. 1. Jangan jadi budak judi online. Judi online itu ilusi yang dirancang buat nguras semua yang lu punya. Ini bukan cuma game, tapi senjata psikologis yang bisa ancurin hidup lu. Fokus ke guaranteed effort, usaha yang pasti membuahkan hasil. Orang yang mau kaya mendadak lewat judi itu biasanya malas berusaha. Ingat, judi nggak bakal bikin lu kaya, tapi keringat dan kerja keras lu sendiri yang bakal ngasih hasil. Berhenti ngarep hoki bro. Pria sejati itu bikin hoki, bukan nunggu. Alihin semua energi dan waktu lo di gadget buat belajar skill baru atau garap side hustle. Ini jauh lebih aman daripada judi, karena nggak ada yang namanya hasil nol, setidaknya lo dapat ilmunya. Install mental blocker. Judi selalu nawarin janji manis, tapi matematika nggak pernah bohong. Ini game yang udah disetting biar lu kalah dalam jangka panjang. Setiap kali lihat iklan judi, langsung tanamkan di otak. Ini bukan peluang, ini jebakan yang bakal ngambil semua duit gua. Nuclear detox. Kalau udah terlanjur kejebak, solusinya harus keras. Hapus semua aplikasi judi, semua internet banking dan ATM yang lu pakai buat depo.
Isolasi diri dari semua pemicu judi. Dan yang paling penting, berani cerita ke orang terdekat. Ngaku itu langkah pertama buat ngambil lagi kendali hidup lu. 2. Jangan jadi budak nafsu di medsos. Banyak banget cewek seksi yang pamer badan di medsos. Ini jebakan yang kelihatannya biasa, tapi licik banget karena bisa ngerusak disiplin dan fokus lu. Nafsu yang gak terkendali itu buang-buang waktu, bikin pikiran kotor, dan yang paling parah, bikin lu gak menghargai wanita di dunia nyata. Ingat bro, keseksian yang dijual di medsos itu cuma produk digital buat narik perhatian lu, dan perhatian itu adalah aset paling berharga. Aturan redirection, sublimasi. Kalau nggak sengaja scroll dan ketemu konten nggak sehat, jangan dilawan, tapi alihkan energinya. Misal, pas ketemu konten cewek seksi, langsung berdiri dan push up 10 kali. Atau taruh HP dan baca satu halaman buku yang bermanfaat. Tukar kesenangan sesaat dengan pertumbuhan jangka panjang. Strategi mute dan unfollow. Ini wajib, bersihkan timeline lu dari semua pemicu. Kalau ada teman yang suka posting akun cewek seksi, mute aja story atau postnya. Timeline, lu itu kayak rumah bro. Kalau isinya kotor, gimana bisa fokus kerja dan hidup? Jaga mata, jaga hati, jaga timeline lu. Hargai realita. Ingat bro, cinta sejati itu adanya di dunia nyata, bukan di HP. Berhenti ngelihat wanita sebagai objek pemuas nafsu digital. Hargai mereka sebagai partner, bukan fantasi. Nyari cinta di dunia nyata itu 1000 kali lebih sehat daripada cuma memuja wanita yang doyan pamer tubuhnya di online. Jangan jadi buzzer penuh kebencian. Mereka bukan cuma ngetrol, tapi sengaja dirancang buat nyebar amarah dan perpecahan. Choose your battle wisely. Sebelum ikutan komentar atau debat panas, tanya diri sendiri. Komentar gua ini bakal bikin hidup gua, hidup orang lain, atau dunia ini jadi lebih baik nggak? Kalau jawabannya enggak, udah, tutup aja kolom komentar, nggak usah diladenin. Energi lu terlalu berharga buat dihabisin di keyboard, ngeladenin orang yang nggak peduli sama sekali sama omongan lu. Digital silence is power. Pria yang kuat tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Biarin aja para buzzer itu ribut. Lu fokus ke tujuan lu. Mereka nggak bakal bayar tagihan lu, nggak bikin lu sehat, apalagi bikin rekening lu tebel. Jadi, kenapa lu kasih perhatian lu yang berharga ke mereka? Ingat bro, kemampuan untuk diam itu adalah kekuatan sejati. Tukar kehancuran dengan penciptaan. Alihkan semua energi buat berdebat, marah-marah, atau nyinyir, itu buat bikin sesuatu yang bermanfaat. Bikin konten yang berguna, tulis blog edukatif, atau kerjain side project lu. Membangun itu selalu jauh lebih keren daripada cuma menghujat dan menghancurkan. Nah bro, biar lu bisa jaga diri dari racun medsos dan kenali ciri-ciri pengikut agama-agama palsu tadi, lu bisa baca e-book terbaru gua. Judulnya Tipu Daya Cewek dan Cowok Toksik. Di situ, lu bakal nemuin pola-pola manipulasi yang sering gak lu sadari di dunia maya. Kalau minat, cek aja link di deskripsi, bio, atau kolom komentar. Bayar seikhlasnya ya. Ingat bro, setelah lu tahu musuh-musuh besar di dunia digital ini, jauhi semuanya. Judi, nafsu, dan kebencian. Pegang prinsip ini. Waktu, uang, dan fokus lu itu adalah aset paling berharga. Jangan pernah buang-buang itu buat hal-hal yang gak ada gunanya buat hidup lu. Gua yakin lu pria sejati bro. Lo berhak punya hidup yang berkualitas, fokus, dan bermartabat. Jadi, take control, ambil kendali di dunia nyata, jangan mau jadi budak dunia maya. Jadilah pria disiplin, jadilah pria yang fokus. Salam pria sejati. Semangat bro!